semuanya. Bapak Ibu di sini, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk memberikan testimoni. Saya perkenalkan dulu diri saya, nama saya Helena. Saya sehari-hari bekerja sebagai dokter. Saya mungkin menceritakan kenapa latar belakang saya mau gabung di bisnis ini. Jadi selama saya menjalankan pekerjaan saya sebagai dokter, saya melihat beberapa teman-teman sejawat saya kok gini ya jadi dokter, idealisme mereka tuh berkurang gitu. Jadi yang harusnya kalau Bapak Ibu mungkin suka dengar komplain-komplain di media ya tentang rumah sakit ini, apa malpraktek lah segala macam. Ternyata ujung-ujungnya itu adalah sebenarnya faktor ekonomi. Ya, saya punya impian, satu impian saya ingin menjadi seorang dokter yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat tanpa memikirkan faktor ekonomi. Jadi saya berpikir gimana ya caranya. Kemudian saya pikir kalau gitu saya mesti financial freedom dulu untuk diri sendiri. Kalau misalnya ada financial freedom, saya bekerja cuma buat saya ini charity untuk saya mengabdi. Memang kan gitu harusnya dok. Jadi saya pikir kalau untuk jadi dokter untuk financial freedom, waduh masih lama ya. Mesti spesialis dulu, masih jauh deh kalau saya pikir. Kalau gitu saya mikir, saya mesti bisnis nih. Kalau gitu dokter, ya saya mesti bisnis juga. Cuman saya mikir bisnis apa yang bisa saya jalani selama saya bisa jadi dokter, bisnis iya gitu. Berarti bisnis yang tidak membutuhkan banyak waktu ya, banyak mobile. Ya, jadi saya susah mobile karena kan harus bertugas. Pertama saya sempat bisnis franchise waktu itu. Franchise saya buka franchise toko susu waktu itu. Lumayan jalan sih beberapa tahun, 3 tahun. Tiba-tiba mungkin gimana? Tiba-tiba distributor saya sendiri tuh buka toko di sebelah saya. Jadi saya kasih tahu, jadi franchise tuh nggak kasih kita jaminan gitu. Kalau kita bisa jalanin terus toko franchise kita, ternyata mereka nggak kasih saya solusi. Akhirnya ya karena saya ambil barang dari dia buka ya pasti saya nggak bisa menyaingi harganya. Akhirnya saya tutup. Kemudian saya sempat juga buka kantin waktu itu, join sama temen. Baru berjalan berapa bulan ada masalah pegawai, waduh susah banget. Jadi nggak konsisten, buka tutup, akhirnya jadi sepi. Saya pikir nggak bisa saya bisnis kayak gini, nggak mungkin gitu, saya nggak bisa kontrol. Ya udah akhirnya terus cari bisnis. Tiba-tiba saya dikenalin sama jenis ini. Ya, jenis ini saya merasa ini bisnis yang sangat ideal yang saya bisa lakukan saat ini. Ya, pertama dia tidak perlu mobile. Ya, kapanpun kita bisa online, kita bisa jalan bisnis ini benar-benar online. Yang sama saya jalani juga kebanyakan online di luar offline. Kemudian yang kedua saya lihat produk jenis ini bagus banget. Ya, saya sebagai dokter tentunya kalau saya dengar ada produk kesehatan nih pasti saya cari-cari tuh udah terotomatis kali ya, cari-cari ini apa sih Reserve, apa sih Lumines, dan mungkin saya kasih info untuk yang Reserve ini bagus banget Bapak Ibu, karena ternyata saya tahu resveratrol itu sudah lama dipakai di dunia kedokteran. Tapi kenapa Reserve ini beda? Karena yang dulu itu bentuknya kapsul, bentuknya tablet, jadi kenapa mungkin penyerapannya kurang bagus Bapak Ibu ya. Nah, Reserve ini satu-satunya resveratrol yang dikemas dalam bentuk gel dan langsung diserap ke pembuluh darah. Itu keunggulan utamanya, dan itu nggak ada, cuma Reserve aja ya, resveratrol yang diserap secara sempurna baru Reserve. Dan saya lihat-lihat di jurnal kedokteran itu ada 600 lebih penelitian ya di PubMed.com. Itu kalau dokter-dokter baca jurnal tuh di situ PubMed.com itu terus berkembang penelitiannya. Jadi kenapa terus berkembang sih? Kalau suatu obat terus diteliti berarti potensinya sebenarnya banyak. Jadi banyak banget orang yang mau meneliti itu. Saya lihat bagus ini obatnya gitu. Kenapa enggak gitu. Yang kedua, yang ketiga, saya yakin bisnis ini bisa mencapai impian saya tadi. Yang utama tadi financial freedom, yang tujuannya nanti saya sebagai dokter bakal terus menerus kerjanya ya hanya mengabdi aja. Itu benar-benar tidak bisa diungkapkan lah kebahagiaannya.